Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eva Sulifah. Di sini saya sebagai fasilitator kalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari impulsive buying, biar kalian tidak cenderung melakukan impulsive buying secara terus-menerus. Di sini saya akan menayangkan PPT, jadi tolong nanti simak penjelasan dari saya ya. Yang pertama, solusi impulsive buying. Kalian itu harus pastikan barang yang perlu dibeli dalam 30 hari. Jadi itu nanti kalian membuat catatan dalam notebook kecil atau dalam kertas jenisnya, terserah kalian. Nanti itu kalian mencatat barang apa yang kalian inginkan, tapi nanti kalian lihat dalam 30 hari ke depan. Nah, setelah 30 hari ke depan nanti, kalian lihat catatan tersebut. Apakah kalian tetap menginginkan barang tersebut? Kalau misalnya kalian tetap menginginkan barang tersebut, berarti kalian itu memang benar membutuhkan barang tersebut. Misalnya kalian sebelum 3 hari kemudian kalian menginginkan beli buku tersebut, tapi kalian belum punya uang. Kemudian kalian mencatat buku apa yang kalian inginkan. Kemudian dalam 30 hari kemudian kalian membuka lagi catatan tersebut. Kalau misalnya kalian memang masih punya keinginan untuk membeli, berarti memang barang tersebut memang kalian butuhkan. Misalnya buku tersebut kalian harus beli karena memang untuk kebutuhan kuliah kalian. Terus kemudian yang kedua itu batasi akses e-commerce. Jadi kalian itu harus membatasi akses e-commerce kalian. Misalnya kalian itu harus jarang banget buka yang namanya Shopee, Lazada dan sebagainya. Bagaimana caranya biar kalian itu lebih jarang membuka e-commerce tersebut? Misalnya kalian harus menghapus aplikasi tersebut untuk menjaga-jaga agar kalian itu tidak boros dalam beli barang. Kemudian kalian akan download lagi kalau kalian ingin beli barang tersebut, download lagi. Tapi kalian kalau udah habis beli, kalian harus hapus lagi biar kalian itu terkontrol gitu, tidak membuka terus. Jadi tidak tergiur oleh diskon yang ada seperti itu. Terus sibukkan diri dengan misalnya membaca buku atau mencari referensi-referensi buat kalian mengerjakan tugas kuliah. Jadi tidak melulu membuka e-commerce di HP seperti itu. Kemudian berikutnya ingat kembali tujuan keuanganmu. Jadi kalian itu kalau misalnya emang uangnya low budget, jadi kalian tuh harus punya tujuan, uang ini untuk apa? Untuk beli sesuatu yang emang fungsinya itu buat kalian sangat berguna. Misalnya untuk membeli buku atau untuk membeli sesuatu yang emang kalian butuhin buat menunjang kuliah kalian. Sepertinya kan buku untuk mencari referensi-referensi, untuk menambah wawasan kalian seperti itu. Jadi kalau misal kalian untuk membeli sesuatu yang seperti pakaian itu kan nggak terlalu penting. Jadi kalian harus ingat tujuan kalian, keuangan kalian itu untuk apa agar berfungsi secara baik. Kemudian slide berikutnya, pertimbangkan fungsinya. Jadi jangan membeli karena kalian itu ingin, bukan karena kalian itu butuh. Karena kalau hanya ingin, pasti kan suatu saat barang itu tidak berfungsi lagi untuk kalian. Pasti ingin beli barang yang lain seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan fungsinya seperti itu. Kayak pakaian kan, paling kalian nanti kalau mau beli pakaian kan habis dipakai, habis suka, nanti nggak dipakai lagi, beli lagi seperti itu. Jadi kurangi beli sesuatu yang memang tidak begitu berguna buat kalian seperti itu. Kemudian jangan berbelanja kala stres. Jadi kalau biasanya kan secara pribadi nih ya, kalau orang lagi stres kan, apalagi cewek, pasti lebih suka untuk berbelanja. Tapi bagaimana caranya agar kita itu nggak menghabiskan uang untuk belanja? Misalnya dengan pergi ke taman atau kemana, ke rumah teman, ngobrol sama teman atau ke pantai. Jadi kan memanage kita untuk tidak melakukan impulsive buying seperti itu. Jadi kita bisa merefresh otak tanpa harus belanja, misalnya ke pantai
atau sekedar naik motor jalan-jalan, itu kan hanya low budget ya, tidak menghabiskan banyak uang seperti itu. Kemudian set berikutnya, kemudian untuk solusi berikutnya itu adalah ingat penyesalan saat terakhir kalian melakukan impulsive buying. Misalnya terakhir kalian membeli barang di e-commerce misalnya, ini kok barangnya jelek, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai sama iklan, nggak sesuai sama yang ditayangin, misalnya seperti itu. Misalnya kalian beli apa ya, misalnya beli celana atau sepatu nggak sesuai sama size kalian, terus kalian nggak bisa tukar, pasti kan kalian merasa kecewa dengan hal tersebut. Jadi kalian kalau mau belanja lagi, ingat penyesalan yang pernah dialami seperti itu karena nggak sesuai ekspektasi kalian, salah ukuran dan lain sebagainya. Karena mungkin nggak bisa ditukar, jadi kalian pasti nyesel karena udah habisin uang tapi dengan cuma-cuma kalian merasa kecewa dengan hal tersebut seperti itu. Berikutnya, jadi kalian itu harus, bagaimana caranya kalian itu harus memanage perilaku kalian agar tidak impulsif buying. Tadi kan udah beberapa saya sampaikan solusi impulsif buying dari saya. Silakan jika kalian punya pertanyaan atau memang masih bingung atau memang mau tanya tentang impulsif buying, silakan. Saya beri waktu untuk bertanya. Oh iya, Intan, silakan bertanya. Iya. Oh, jadi maksud Intan itu bagaimana jika Intan sudah berusaha mix and match pakaian yang dipakai, tapi bosen dengan hal tersebut, seperti itu ya? Iya. Nanti saya akan menjawab pertanyaannya Intan di aktivitas berikutnya ya. Habis membahas solusi dari impulsive buying, kita akan melakukan mix and match pakaian yang kita punya sehingga kita tidak impulsif buying, tidak membeli secara terus-menerusan. Kita bisa menggunakan pakaian yang emang kita punya, seperti itu. Untuk selanjutnya, siapkan pakaian atau outfit yang kalian punya. Silahkan. Sudah semuanya? Ya. Kemudian tambahkan aksesoris yang kalian bawa, yang kalian punya. Terserah kalian, itu opsional ya. Bisa seperti jam tangan atau kacamata atau atau gelang atau cincin atau kalung, itu terserah kalian. Kemudian pakai baju atau celana atau rok yang kalian bawa, tapi itu hanya langsung dirangkap aja, jadi nggak usah ke kamar mandi, karena kalau ke kamar mandi kita akan makan waktu yang banyak. Jadi nanti kalian bisa coba lagi di rumah dengan pakaian yang kalian hari ini bawa, tapi ini tuh untuk pelatihan saja, jadi kalian cukup langsung memakainya di kelas, tapi tanpa buka baju gitu loh, langsung dipakai aja nggak apa-apa gitu. Ini saya juga mohon maaf sebelumnya, saya juga mencontohi kalian, tapi saya pakai dari rumah agar lebih mempersingkat waktu. Jadi silahkan kalian pakai. Ya seperti itu. Kemudian setelah digunakan, tambahin aksesoris yang kalian bawa ya. Seperti ini, misalnya saya pakai jam tangan, saya bawa jam tangan, saya pakai kemeja putih, tapi biar nggak bosan lihatnya, karena saya sering pakai kemeja, saya tambahin rompi, biar lebih menarik, biar nggak terlihat itu aja yang saya pakai. Kemudian saya menggunakan celana biasa, terus menggunakan flat shoes warna nude. Jadi warnanya itu harus sesuai, jangan sampai warnanya bertabrakan atau tidak selaras. Jadi harus selaras, misal dari atas sampai bawah itu harus selaras, seperti ini ya. Kayak misalnya saya pakai, ini kerudungnya warna coklat, ini rompinya warna krem, dan celananya juga warna coksu, dan menggunakan flat shoes warna nude. Jadi itu harus selaras, kayak seperti ini kan warna-warna soft ya, warna-warna kalem. Kalau misalnya kalian mau pakai warna-warna yang lebih menyala atau yang lebih ngejreng, itu nggak apa-apa, yang penting dari atas sampai bawah itu harus selaras gitu, jangan sampai warnanya bertabrakan. Misalnya jilbabnya warnanya kuning, bajunya warna pink, celananya warna hitam, sepatunya warna hitam, itu kan nggak cocok ya, kuning sama pink. Jadi bagaimana kita memadu padankan warna
agar lebih selaras, agar lebih terlihat enak dipandang seperti itu ya. Kalau untuk jam tangan atau aksesoris lainnya itu opsional ya, kalau kalian punya, kalau enggak juga enggak apa-apa, itu hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian usahakan pakai baju itu sesuai size kalian, jangan sampai kalian misalnya sering pakai XL tapi kalian malah pakai M, itu kan kekecilan, nanti kan kalau dipandang orang itu nggak enak. Jadi jangan sampai menggunakan salah ukuran. Kemudian seperti ini looknya, seperti ini OOTD yang bisa kalian pakai dan kalian kenakan. Setelah saya memberikan instruksi dan kalian setelah kalian tahu ya bagaimana mix and match yang baik dan benar, saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Nanti tolong ini foto setelah kalian mix and match ini, nanti kalian foto. Kemudian foto kalian itu nanti ditempel di lembar kerja tersebut, di lembar jawab yang ini. Nanti bisa dikumpulin di sesi berikutnya jika ketemu saya. Ini hanya untuk hanya untuk melihat bagaimana mix and match kalian itu udah pantas apa belum. Saya pengen lihat dari nanti foto yang kalian tempel di lembar kerja tersebut. Jangan lupa nanti kasih motivasi kenapa kalian menggunakan OOTD tersebut, oke? Ini ya. Nah, kemudian habis setelah memberi instruksi dan kalian bisa melakukan mix and match, kemudian kita akan sharing dan diskusi. Silahkan buat kalian yang pengen bertanya atau ingin sharing tentang pengalaman kalian atau seputar tentang impulsif buying, silahkan. Ayo silahkan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Oke, baiklah, kalau tidak ada saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya Intan tentang bagaimana jika Intan sudah berusaha melakukan mix and match pakaian yang dipakai yang dia punya, tapi dia merasa bosan dengan pakaian itu saja. Jadi nanti kalau misalnya kalian bosan mix and match pakaian itu aja, kalian tuh harus kreatif. Jadi nanti itu di sesi berikutnya nanti kalian akan diajarin dan dijelaskan tentang tie-dye, yaitu tie-dye pakaian polos, celana polos, pokoknya pakaian yang sudah tidak pernah kalian pakai dan bosan ketika kalian memakainya. Jadi misalnya nanti kalau kalian punya kaos, kalau punya kaos polos di bawah kaos putih misalnya, nanti diberi warna seperti itu, kalian kan berarti lebih irit cuma beli pewarna pakaian sama beli karet untuk mengikat, dan paling itu hanya membutuhkan budget sedikit daripada harus membeli pakaian baru. Jadi kan kalau kalian misalnya bosan menggunakan pakaian warna-warna putih, warna-warna polos, nanti kalian bisa mewarnai. Kalau misalnya kaosnya warnanya hitam, pengen diwarnain, nanti bisa diberi backlink sama diberi pewarna pakaian seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di sesi berikutnya, oke? Sampai di sini paham? Oke. Setelah kalian melakukan mix and match, kalian udah bertanya. Terakhir sebelum sesi ini saya tutup, saya akan menyampaikan tentang pentingnya memiliki kesadaran dalam menggunakan uang agar bijak dalam menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian itu harus mempunyai kesadaran dari dalam diri sendiri, dalam diri kalian, tentang kesadaran akan bijak untuk menggunakan uang. Jadi kalian tuh harus punya mindset dalam diri kalian seperti aku nggak boleh beli ini, aku nggak boleh beli ini soalnya ini cuma buat kesenanganku saja. Misalnya beli pakaian kan hanya mengikuti tren, karena kalau pakaian itu setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pasti kan akan bertambah terus trennya. Apa mungkin kalian akan membeli secara terus-menerus mengikuti tren? Itu nggak ada habisnya. Jadi kalian harus punya kesadaran dalam menggunakan uang, harus bijak gitu. Jadi misalnya kalian punya uang, kalian harus punya sadar
uang ini untuk beli sesuatu yang emang sangat penting buat diri kita. Misalnya kalian sebagai mahasiswa, kalian itu kan lebih penting itu membeli buku, membeli perlengkapan kuliah seperti itu, atau perlengkapan kos yang memang sangat dibutuhin buat kalian. Seperti buku, kalian kan untuk membaca-baca, mencari referensi, menambah wawasan buat kalian seperti itu. Jadi harus sadar, kalian tuh harus punya mindset, punya uang itu harus untuk beli sesuatu yang emang berfungsi buat kita. Jangan mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Jadi kalian itu harus mengedepankan kebutuhan dan fungsinya daripada keinginan kalian, agar kalian itu lebih bijak dalam menggunakan uang. Jadi uang kalian itu nggak terbuang sia-sia gitu loh, seperti itu. Terus kalian itu harus bijak dalam menggunakan uang. Jangan digunakan, kalau misalnya kalian punya uang itu jangan digunakan berbelanja terus seperti itu. Apalagi kalian kan mahasiswa ya, jadi kalian itu harus irit ya. Ibaratnya saya juga pernah mengalami sebagai mahasiswa ya, jadi saya itu ya kaum mahasiswa low budget. Jadi kalau mau beli sesuatu pasti saya menyisihkan uang saku bulanan saya setiap hari berapa, misalnya 5.000. Nanti di akhir bulan kalau misalnya ada kebutuhan membeli buku atau apa, itu yang akan saya beli terlebih dahulu. Kemudian kalau nanti uangnya nyisa, baru saya mikir, pengen beli baju. Sesekali nggak apa-apa, tapi ya itu tadi harus mengedepankan yang mana yang lebih penting, agar kalian itu lebih bijak dalam menggunakan uang seperti itu. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan ikut serta dalam sesi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak bosan dengan apa yang telah saya sampaikan, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.